Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham BBRI ya, di mana BBRI ini turun cukup dalam dari harga tertingginya dan ini sudah di bawah harga awal tahun. Apakah menarik untuk dibeli ya teman-teman ya? Kita akan cek update dari analisa saham BBRI untuk kuartal 4 2023. Ya, saya sudah pernah membahas saham BRI ini per kuartal 2 tanggal 4 Oktober 2023 ya. Per tanggal hari ini 22 April harganya di 5.300. Seperti biasanya nanti kita akan update dari 5 parameter, yaitu dari kinerja harga sahamnya, dari update fundamentalnya, seasonality-nya tentu saja ini yang cukup menarik ya, khusus di BBRI ini. Kemudian untuk bandarmologinya dan secara teknikal kita akan bahas review pola teknikal sebelumnya dan pola teknikal kedepannya seperti apa. Oke, BRI ini listing di bursa tahun 2023 dengan IPO price-nya 875, stock split 2 kali. Jadi setelah stock split harga IPO-nya 87,5, harga saat ini tuh sudah naik 5.957 teman-teman ya, persen floating profit. Belum termasuk dividen. Nah, untuk kinerja harga sahamnya kalau kita lihat jangka panjang 6 bulan sampai 10 tahun ini sedang floating profit semua karena memang habis dari all time high ya. Nah, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini lagi floating minus, artinya lagi turun teman-teman ya. Apakah ini menarik atau tidak nanti kita akan bahas ya. Kemudian untuk profilnya ini teman-teman sudah tahu ya dari Jakarta Pusat, ini websitenya. Kalau teman-teman pengen tahu data lebih detail ya, ada laporan bulanan juga yang diupdate setiap bulan di bri.co.id. Jadi teman-teman bisa update setiap bulan, nggak setiap kuartal. Ya, ini bank. Nah, ini kepemilikannya BRI, publiknya ada 46,81 dan ini dimiliki oleh negara Republik Indonesia 53,19%. BRI ini memiliki anak usaha tontonnya. Yang pertama yaitu Bank Raya Indonesia (TBK) atau kodenya Raya ya. 86,85%. Ini listing di bursa juga ya, kode emitennya Raya. Punya asuransi, reksa dan sekuritas, kemudian ada Global Financial Services, kemudian manajemen investasi, multi finance ya, biasa ya kalau bank kan mesti gitu semua ya, Ventura Investama, asuransi juga ada. Ini yang baru kemarin Pegadaian ya dimasukkan ke sini, ada PMN, di mana PMN ini adalah pesaingnya BTPS ya, head to head ya, dengan sektor dengan market yang sama ya, PMN. Kemudian memiliki entitas asosiasi yaitu BSI ya atau BRIS ya. Kemudian ada Bahana Ventura, Kustodian C ya, PT Kustodian Central Efek Indonesia. Kemudian ada PT Pemeringkat Efek Indonesia ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangannya per tutup tahun 2023, dia pendapatan bunganya itu ada 166 triliun ya, dan pendapatan syariahnya ini kecil teman-teman ya, kecil. Dan kalau dari kita lihat dari pendapatan bunganya, dari kreditnya ini memang banyaknya adalah dari mikro karena BRI ini memang spesialis di mikro ya teman-teman ya. Kemudian terbesar kedua ada di retail dan korporasi ini kecil ya. Jadi memang dari mikro dan retail dan terbesarnya ada di mikro. Nah, kalau kita cek kinerja perusahaannya ini naik secara konsisten setiap tahun dan di annualize 2024 ini sebenarnya ini tidak perlu saya masukkan teman-teman karena apa? Karena laporannya ini hanya dari banknya saja, bukan konsolidasi per semua grupnya dia plus anak perusahaan ya. Namun ya ini sebagai gambaran aja ya. Untuk khusus banknya kalau dibandingkan dengan tutup tahun pastinya turun ya karena ini tidak termasuk konsolidasi, tidak termasuk anak usahanya. Namun kalau kita lihat di per Februari itu secara pendapatan bunganya itu naik sebenarnya teman-teman ya, plus 18%. Banknya saja ya, BRI-nya saja, tidak termasuk anak perusahaan tadi teman-teman ya. Dan labanya ini yang menarik turun teman-teman ya. Jadi labanya BRI ini turun 10,7% ya, dari yang di Februari tahun 2023 itu sekitar 9 triliun, di Februari 2024 itu 8 triliun teman-teman ya. Teman-teman kalau mau dapat data itu silakan tadi ya mampir ke websitenya BRI. Nah, untuk struktur pendapatannya ini ya stabil-stabil aja. Memang Covid di sini waktu itu ya memang banyak yang ya, apalagi BRI ini kan kecil ya. Namun ini sudah mulai pulih ya teman-teman ya, sudah mulai pulih ya. Untuk struktur pendapatannya berbeda dengan BTPS ya, padahal ini sama-sama mikro segmennya. Oke, kemudian kalau kita lihat
dari detailnya pendapatannya naik 17% ya, di mana pendapatan bunganya jadi 188 triliun ya, dan laba bersihnya ini juga naik juga 17,5% ya, cukup stabil teman-teman ya, jadi 60 triliun. Untuk valuasinya ini sebenarnya tidak cukup menarik karena ya di situ-situ aja ya. Di situ-situ aja nggak berubah, di average-nya 2,53 dan harga saat ini lebih tinggi memang dibandingkan average-nya. Karena ya habis all time high gitu ya. Untuk pair-nya ini juga masih oke karena masih di bawah rata-rata ya. Namun tadi kalau kita lihat dari labanya banknya BRI sendiri turun 10% sampai Februari. Nanti kita lihat Maret apakah turun ya, apakah karena kontribusi induk kan mestinya besar teman-teman ya. Kemudian untuk earning yield juga ya ini di bawah 10% ya, karena ini growth company sangat jarang ya earning yieldnya dijual di harga wajar, pastinya di harga mahal ya, karena dia memiliki future value yang nanti kita akan bahas ya. Ini earning yieldnya biasa masih di atas sih teman-teman, masih di atas ya, masih di atas rata-rata, jadi masih bagus untuk dibeli saat ini. Nah, untuk book value-nya secara valuasi earning yield ini sudah pasti mahal karena harga wajarnya kalau tidak melihat pertumbuhan adalah di 2.600 sampai 3.900. Tapi kan ini perusahaannya bertumbuh ya. Ini kalau diabaikan pertumbuhannya hanya segini harga wajarnya, dan dari 34 analis yang merating BBRI itu 33-nya buy ya, hanya satu yang hold. Ya, average-nya ada di 6.771 teman-teman ya. Average harga semua analis ini kalau di rata-rata 6.700 ya, tertingginya di 7.300, terendahnya di 6.000. Nah, ini adalah future value teman-teman ya, yang saya hitung sederhana dengan menghitungnya dengan rata-rata PER dan PBV 10 tahun terakhir, kemudian ini EPS saat ini dan book value saat ini, dan inilah tingkat CAGR pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya untuk earning dan untuk ekuitasnya. Ya, jadi kalau misalnya diestimasi 5 tahun ke depan dengan pertumbuhannya sekarang dan menggunakan pengalinya adalah PER dan PBV rata-rata 10 tahun terakhir, maka harga masa depannya itu berdasarkan PER dan PBV kisaran di 12.500 sampai 13.300. Artinya harga saat ini kan 5.000 ya, kira-kira naik 2 kali lipat dalam 5 tahun atau setahun, memberikan return 20% capital gain ya, tidak termasuk dividen. Dan 10 tahun kemudian naiknya hampir 3 kali lipat dari 5 tahun ya, artinya 6 kali lipat ya, 6 kali lipat dari harga saat ini ya. Ini estimasi jika pertumbuhannya selalu konsisten ya, pertumbuhannya selalu konsisten. Selama ini masih selalu konsisten ya. Biasanya kalau konsisten kedepannya juga akan selalu konsisten. Nah, untuk dividen sendiri juga cukup menarik karena terakhir-terakhir memang cukup lumayan besar yieldnya teman-teman ya. Ini rutin membagikan dividen. Dan untuk estimasinya di tahun 2025 tadi saya hitung ya, per Februari, dan ini juga masih konservatif sekali karena belum termasuk anak usaha. Ya, dari labanya itu 48, kalau di annualize tadi 48,3 triliun dibagi jumlah lembar sahamnya itu EPS-nya adalah 322. Ya, dikali 80% berarti kira-kira 258 yang akan dibagikan di tahun 2025 ya, teman-teman ya. Ini menggunakan data per Februari ya, artinya, dan ini belum consolidated ya, belum consolidated ya. Jadi ini masih konservatif sekali, harusnya lebih tinggi dari itu ya. Namun ini pun masih cukup lumayan, masih di atas bunga deposito teman-teman, 4,8%. Nah, untuk kesehatan finansialnya sendiri kita lihat ya, modal sendirinya ini oke, standarnya 8-11 ya, di sini 25. Aset produktif bermasalahnya ini standar, di bawah 2% bagus ya, which is bagus meskipun ini naik. Kemudian CKPN-nya ini ada di 5%, di atas gross NPL, dan netnya juga sangat kecil ya, di bawah 1, di mana ini bagus. Untuk ROA-nya ini di atas 3, jadi bagus dua-duanya. ROE-nya ini di atas, ada yang 18, ada yang 22, jadi ini good ya teman-teman ya. Ada di kisaran range tertingginya teman-teman ya. Kemudian NIM-nya 6,84, ini lebih tinggi daripada standar, di atas 6%. Ya memang ini kan segmennya mikro ya, mikro resikonya pastinya lebih besar, dan return-nya juga pastinya lebih besar. Bopo-nya ini bagus, di bawah 70%, CIR-nya juga bagus di bawah 40%, dan LDR-nya ini
konservatif di 84% atau di standar aja. Nah, ini yang menarik teman-teman ya, dari seasonality ya. Ini kan harga lagi turun ya. Di tahun ini sudah turun 6% dan di April ini sudah turun 12,4%. Ya, kita lihat di sini kesempatan untuk turun memang hanya ada di 2 bulan di 1 tahun, yaitu di bulan April dan di bulan September. Dan di bulan April ini turunnya cukup dalam ya. Memang Januari dan Maret ini turun namun hanya kecil ya. Tuh penurunannya tidak berasa ya, cuma 1,22%. April ini cukup berasa dan tidak perlu khawatir karena memang biasanya April turun gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat Mei-nya chance-nya untuk naik cukup tinggi, Juni ya 50-50. Namun kalau kita lihat dari 2021 ini malah merah teman-teman ya. 3 tahun terakhir ya. Dan ini di kuartal 4 yang cukup menarik selalu di atas 60% ya, 70 apalagi Desember 90%. Jadi penurunan di bulan April ini nanti sebenarnya cukup menarik ya. Ini apalagi sudah mendekati akhir bulan April ya. Ya, jadi kalau kita lihat 2024 juga turun 6,19%, di mana biasanya ini naik, dan kalau turun pun kita lihat ya. BBRI kalau turun dalam setahun itu turunnya cuma 0,0, 2020 Covid ya min 5,24% ya. Ya normal teman-teman ya. Cuma enggak berasa lah kalau Covid cuma turun segini ya. Naik lagi. Jadi penurunan tahun 2024 ini lebih dalam daripada penurunan tahun 2020, di mana pastinya di akhir tahun mestinya nggak mungkin akan ditutup seperti ini ya, mestinya akan naik. Nah, kemudian kita cek struktur pemegang sahamnya, ini tadi sudah disebutkan ya. RI ada 53,%, ya ada komisaris dan direksi, masyarakat ada saham treasury juga. Ya, dan ada yang scrip. Nah, peran investor asing di sini pastinya sangat besar. Kalau perusahaan bagus seperti ini, investor asing pasti berminat ya. Nah, kita lihat ya, bulan April itu turun dan dia asing jualannya masif. Ini jualan terbesar teman-teman ya dalam sejak tahun 2023 bulan Januari ya. April ini belum selesai, sudah jualan 709 juta lembar saham, dan kita lihat setiap hari jualan melulu. Ya, nggak pernah ada beli-belinya sama sekali ya. Jualan melulu ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya, jualan melulu. Dan kalau kita cek kepemilikan retailnya, setahun terakhir naik ya, ini naik terus. Ini BRI ini sudah tertinggi teman-teman ya, kepemilikan jumlah holder tertinggi di Bursa Efek Indonesia kalau saya nggak salah ya. Ini yang tertinggi ya, 349.827, bertambah 10% lebih setahun terakhir ya, dari 310 nambah 10%, 39.000 ya. Dan dari Februari ke Maret bertambah lagi teman-teman ya, 16.000. Nah, kalau kita lihat ketika setahun terakhir bertambah jumlah holdernya, namun yang menarik jumlah lembar sahamnya justru malah turun. Ya, jadi yang masuk ini investor kecil-kecil, ada pemain besar yang buang barang kemungkinan teman-teman ya, buang barang. Kemudian di Februari ke Maret ini masih bertambah, dan ini jumlah lembar sahamnya kembali bertambah ya, namun jauh lebih kecil daripada average, sehingga rata-ratanya turun semua dua-duanya. Nah, untuk perpindahan struktur saham setahun terakhir kita lihat. Untuk setahun terakhir ya, ini Maret in all time high ya, overall naik ya teman-teman ya, garisnya ini naik, sedang akumulasi. Dari bandar detektor juga sedang terdeteksi big accumulation. Dari broker summary juga kita lihat broker ZP sangat mendominasi untuk mengakumulasi dalam setahun terakhir. Dan kita cek lebih detail di struktur kepemilikan sahamnya setahun terakhir. Kita lihat ya strukturnya, dari 151 miliar itu yang floating itu hanya 46,8% ya, atau di luar tadi ya teman-teman, di luar RI ya. Nah, dari yang floating yang menentukan harga di bursa ini, 77%-nya dikuasai investor asing ya. Dan kalau kita lihat setahun terakhir dia beli ya, mengakumulasi, ini beli jual kemudian beli lagi ya, sehingga all time high. Dan kalau kita perhatikan di sini, pemilik terbesarnya adalah reksadana asing ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan data ini dan tahu bahwa reksadana asing sedang membeli ya, seperti ini jual lagi, di sini jual, ini beli lagi ya, kita ikut beli ya, maka harganya akan naik
Ya, jadi kalau teman-teman memiliki data ini cukup mudah teman-teman ya untuk memprediksi kalau teman-teman punya saham kita kira-kira ya kepemilikan retail lokalnya berapa. Ini kecil ya, 3,8 meskipun tadi secara jumlah itu terbanyak. Namun secara persentase kepemilikan hanya 3,8%, di mana ini bagus. Karena apa? Karena lokal ID memang seharusnya adalah sebagai price taker saja. Kalau dia mendominasi, maka harga sahamnya biasanya nggak kemana-mana. Nah, kalau teman-teman pengen dapat data ini, saya sudah menyediakan penawaran teman-teman ya. Silakan teman-teman cek di deskripsi video ini ya. Teman-teman cukup bayar sekali untuk dapat update seumur hidup. Nah, kalau kita lihat dari Februari ke Maretnya teman-teman ya, kita lihat ya reksadana asing apa yang masih dilakukan, dia masih membeli dari Februari ke Maret ya, masih membeli. Kemudian lokal ID ikut membeli, yang buang siapa? Yang taking profit. Yang taking profit ini ada lokal, reksadana lokal ya, taking profit, namun kepemilikannya masih di bawah lokal ID ya, jadi tidak terlalu impact ya, jadi penjualannya dia nggak terlalu turun. Yang bisa membuat impact biasanya ya ini reksadana asing, kalau dia jualan harganya pasti turun. Nah, nanti kita lihat di bulan April, nanti kan sebentar lagi tanggal 1 April ya. Kita lihat apakah reksadana asing ini jual atau beli. Kalau reksadana asing masih beli dan yang jual ternyata yang menurunkan harga bukan reksadana asing, ya kita langsung beli aja. Ya, karena selama pemilik terbesarnya ini masih membeli ya kita ikut beli aja, sesimpel itu ya. Oke, kemudian kita cek di April ini kita lihat harganya turun terus. Tadi kita lihat investor asing, tapi kita belum tahu investor asingnya yang mana. Tadi kan ada ya investor asing setiap hari jualan. Nah, yang mana yang jualan? Kalau selama yang jualan bukan foreign MF itu tidak ada masalah. Ya, karena yang lainnya ini nggak begitu signifikan ya. Memang ini foreign other juga lumayan sih. Ya, 21% dan dana pensiun. Jadi di luar tiga ini kalau ada penjualan mestinya sih nggak ada masalah ya. Selama tiga besarnya masih membeli. Seperti itu. Nah, di bulan April nanti kita lihat ya, siapakah yang membuang barang. Ya, ini big distribution. Kita lihat investor retail di sini tidak begitu impact ya, karena tadi nominalnya sangat kecil ya, tidak mempengaruhi sama sekali harga. Dan investor asing nggak mungkin mengambil uang dari investor retail ya di BBRI ini. Kenapa? Karena terlalu kecil uang investor retail di sini ya, nggak mungkin bisa diambil. Ya biasanya diambil ya reksadana, dana pensiun, uang-uang besar lokal lainnya ya. Investor retail lokal itu tidak terlalu signifikan lah di sini. Nah, kita lihat ya review pola technical tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan analisa saya di video tahun lalu ya, Oktober ya. Saya prediksi turun karena waktu itu investor asing lagi buang barang. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini saya memprediksi harganya akan turun ke 4680 ya. Nah, di sini turun ke 5000, turun tapi tidak sampai menyentuh 4680, hanya sampai 4800-an. Kemudian dia memantul naik dan dia mulai naik ya, mulai naik di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman memiliki data ini ya dari November ke akhir tahun 2024, kita lihat di sini ya. Nah, ini ya di akhir tahun teman-teman ya, kita lihat ya. Waktu itu saya memprediksi di sini lagi turun, kemudian di akhir tahun tiba-tiba naik teman-teman ya. Dan kita lihat di sini reksadana reksadana asing membeli barangnya. Nah, kalau teman-teman punya data ini, teman-teman bisa tahu setiap awal bulan apakah harus membeli atau menjual saham BBRI. Ya. Nah, waktu itu saya memprediksi turun karena waktu itu masih turun ya. Ternyata di sini dia mulai membeli. Jadi dia ketika itu, nah di awal November tahu nih, oh beli, langsung buy, ya. Awal Desember tahu masih membeli, buy lagi, ya. Januari masih membeli, buy lagi. Ini turun nggak apa-apa, selama masih membeli, buy lagi, ya pasti akan naik. Nah nanti kita tinggal lihat ya, ini sudah naik sampai sini, turun. Nah nanti kita lihat update-nya. Nah kira-kira update-nya akan kemana? Ya. Sebenarnya ini BBR ini cukup menarik ya teman-teman ya. Saya ada satu metode trading yang sudah pernah saya share ya, di mana big banks BCA, BRI, BNI, dan BBCA itu teman-teman tinggal di awal tahun itu secara seasonality ya, itu selalu naik, apalagi BCA. BBRI ini chance-nya untuk naik juga cukup tinggi ya, dan misalnya merah pun dia tadi cuma 0,0 ya kalau kita bahas di seasonality, jadi resikonya kecil tapi peluang naiknya setiap tahun itu double digit. Jadi harga saat ini tuh ada di garis di bawah garis merah. Garis merah ini adalah harga awal tahun 2024 teman-teman ya. Dan ini pastinya cukup menarik ya. Secara seasonality mestinya sudah buy. Buy langsung di sini ya teman-teman ya. Buy turun, buy lagi.
turun balik lagi. Memang bisa dikombinasikan dengan tadi investor asing yang lagi buang barang, artinya masih bisa turun lagi ya. Dan hari ini tadi sempat turun, kemudian dia balik ke arah harga 5.300 ya, karena update ya, mungkin update perang Israel, pembalasan respon dari Iran hari ini itu menerima ada serangan, namun kalau misalnya Israel lanjut lagi, maka akan baru membalas. Berarti ini sudah selesai selama Israel selesai. Ya, Iran sudah menerima, sudah diserang balik itu, menerima oke, nggak apa-apa, tapi kalau serang balik lagi, kita baru akan balas. Jadi ketegangannya sudah mulai turun. Ya, kemudian hari ini MK juga rilis laporan menolak hasil gugatannya. Jadi ada lumayan nih, tinggal satu lagi inflasi ya, dan itu rupiah nanti kalau misalnya membaik ya mestinya ini akan pulih. Jadi ini sebenarnya saatnya beli sebenarnya menurut saya secara seasonality, meskipun secara foreign flow atau bandarologi masih bisa turun lagi. Jadi kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu ya belinya jangan langsung lamsam, belinya cicil dulu ya. Misalnya wah saya yakin sebenarnya kalau saya sendiri ya teman-teman ya, di sini saya sudah beli teman-teman. Ketika dia menyentuh di bawah garis merah ini saya langsung beli ya, 10% dari total alokasi dana untuk BBRI ya, naik turun lagi saya beli lagi dia di garis yang kedua ini, garis support kedua ini beli ya, beli lagi 10%, turun lagi 5.000 beli lagi lebih tinggi misalnya 30% ya, semakin turun semakin saya besarkan persentasenya ya. Kalau bisa ya nanti full full power ya, alokasinya 100% dibelikan saham BBRI ya. Karena apa? Karena chance untuk naiknya sangat tinggi nanti di akhir tahun ya. Belum ada, kalau misalnya lewat pun ya masih ada dividen tahun depan itu ya, dan tahun depan pastinya akan terulang lagi harga awal tahun menjadi harga support yang sangat kuat ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini akan kemana harga sahamnya saya lupa ya. Saya prediksikan ini kemungkinan bisa naik lagi ke sini kemudian turun lagi ya, mungkin kalau ke 5.000 cukup menarik ya, cukup menarik. Nah setelah ini saya yakin pasti akan naik ya, saya yakin pasti akan naik ya, tutup tahun minimal nggak jauh-jauh lah dari harga harga awal tahun ya, nggak jauh-jauh, bahkan biasanya mestinya di atas. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal tapi memiliki future value ya, rutin bagi dividen, forecast 2025 nanti 4,8% di harga saat ini. Ini pun masih konservatif ya, mestinya lebih tinggi. Untuk seasonality ini berpotensi naik di bulan Februari, Juli, Oktober, November, dan Desember di kuartal 4 ya. Untuk bandarmologi, Maret ke Maret sedang ada akumulasi, di April ini sedang distribusi, dan teknikalnya sedang ranging di 5.000 sampai 6.300. Harapan saya bisa menyentuh 5.000 ya teman-teman ya. Ini harapan orang yang memiliki dana cash ya. Kalau teman-teman sudah full di sini ya harapannya nggak mungkin turun gitu ya. Mestinya pengennya naik. Ya, makanya sebenarnya kalau trading mestinya sedia cash ya teman. Kalau sudah full invest ya nggak usah ngeliatin kayak gini, nggak usah ngeliatin bandarmologi, tinggal tunggu aja, tutup aja handphonenya ya, nggak usah dilihat-lihat. Terakhir disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BBRI. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham BBRI ya. Jadikan video saya ya sebagai second opinion, pelengkap informasi dari analisanya teman-teman sendiri. Oke, sampai di sini dulu aja analisa video saham BBRI ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.